Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Kali ini bersama saya Valencia Belvinci. Dan saya Jason Sambu. Tentunya pagi ini kami akan hadirkan beragam informasi yang juga termasuk menjadi perbincangan dan menjadi hot topic juga sejak kemarin ya. Ini Valen dan juga pemirsa, kita langsung saja masuk terkait dengan hot topic yang pertama, Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang kemarin ini diperiksa oleh Kejagung atau Kejaksaan Agung selama 10 jam terkait dengan kasus korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Nah, tapi pada saat Ahok kemarin selesai diperiksa selama 10 jam itu jawabannya cukup mengejutkan yang disampaikan kepada awak media. Backgroundnya pemirsa, Ahok ini merupakan komisaris utama Pertamina periode 2019-2024. Itulah mengapa Ahok kemudian diperiksa terkait dengan kasus ini. Lucunya Ahok mengaku ia kaget karena banyak hal yang tidak ia ketahui selama menjabat sebagai petinggi Pertamina. Dan katanya penyidik jauh lebih banyak tahu dibandingkan dirinya seperti fraud atau penipuan sampai dengan masalah-masalah transfer. Jadi ada shock gitu ya, agak kaget gitu ya karena banyak nggak taunya. Nah, Ahok ini diperiksa sebagai saksi dari 9 tersangka pemirsa. Dan dalam pemeriksaan menurut Ahok tidak ada pertanyaan terkait dengan pengoplosan BBM dan Ahok juga mengaku siap jika harus diperiksa kembali. Dan kita akan sama-sama menyimak pernyataan apa yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam pemeriksaan kemarin. Yusuf Pak, Metro TV Pak. Hal yang Pak Ahok baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu gitu. Wajar kita nggak tahu karena kita di atas kan ya. Mungkin soal pengoplosan atau pengadaan beda lalu itu ada Enggak. Pak yang baru. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong. Kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Ya, ini pemirsa kalau kita review lagi atau recall lagi kasusnya ke belakang, memang ini terkait dengan PT Pertamina Patraniaga yang diduga ini membeli Pertalite untuk kemudian dioplos menjadi Pertamax. Jadi prosesnya itu ada disuling lagi, kemudian dioplos, dibawa ke salah satu depo yang ada di Banten, baru kemudian diedarkan. Ada dugaan seperti itu. Nah, parahnya Pertalite itu dibeli pula oleh masyarakat dengan harga Pertamax. Jadi ini yang membuat masyarakat jadi marah. Fakta ini yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung usai menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifan Siahaan atau RS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Lama ya Jason ya, 5 tahun loh durasinya. Ini baru ditetapkan 2 minggu yang lalu. Betul. Setelah 5 tahun ini diduga melakukan praktik pengoplosan dan juga korupsi. Tidak hanya pengoplosan soalnya ada dugaan korupsi terkait dengan upaya untuk pengadaan alias impor begitu ya. Nah, akibat korupsi ini pemirsa, negara itu dirugikan tercatat hingga 193,7 triliun rupiah. Jadi ini adalah catatan yang fantastis ya. Fantastis lagi ya untuk masuk ini ya peringkat-peringkat atas korupsi di negeri ini pemirsa. Itu ada nama 7 tersangkanya yang bisa Anda saksikan di layar kaca. Ini adalah daftar tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi minyak Pertamina. Negara merugi 193,7 triliun rupiah. Modusnya, jadi ini pemirsa soal pengondisian menurunkan produksi kilang dalam negeri, kemudian menolak produksi minyak mentah, dan ini yang berkaitan dengan soal impor minyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.